bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu? Terima kasih Pak. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bu Fajar fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Bapak nanti dapat memperhatikan cara saya mendengar aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Iya, sudah saya catat Bu. Bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Fajar dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran nanti, Pak. Saya paham. Kira-kira Bu Fajar harapannya apa dalam observasi nanti? Saya berharap dalam observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya sendiri, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan untuk coachingnya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Ya, waalaikumsalam Bu Fajar. Bu Ari, hari ini kok terlihat berbeda sih? Kelihatan kurang ceria begitu. Apakah ada permasalahan, Bu? Iya Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung harus bagaimana. Apakah Ibu ada waktu? Oh, hari ini saya longgar kok, Bu. Nggak apa-apa, silahkan ceritakan saja. Bisakah Ibu membantu saya menyelesaikan permasalahan saya? Insya Allah bisa, Bu. Bisa diceritakan secara detail ya, Bu, permasalahan apa? Iya Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Oh, berarti nanti dalam pembicaraan ini tujuannya bisa harapannya menyelesaikan permasalahan dari Bu Ari ya? Iya Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Oh, baik Bu. Pertama-tama apa yang membuat Ibu tidak tenang? Saya ini Bu, kemarin saya kan beberapa hari ada supervisi di sekolah saya. Kemudian pada waktu di supervisi saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya malah menggunakan video seperti yang saya biasa pakai Bu. Oh, maksud Ibu supervisi waktu itu ya dengan Pak Fahmet itu ya? Oh iya benar sekali Bu, dengan Pak Fahmet. Di situ saya nggak pakai buku teks. Kemudian saya ya agak sedikit dapat teguran sih Bu. Oh, Pak Fahmet itu memang orangnya teliti ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ini Bu, karena saya biasanya sudah menggunakan sumber lain, yaitu bisa dari perpustakaan, buku yang dari perpustakaan, terus kemudian video-video yang interaktif, dan sejauh ini siswa-siswa saya tidak bermasalah Bu dengan itu. Siswa-siswa saya juga senang dan nyaman dengan menggunakan itu. Sebenarnya sudah bagus ya Bu, itu sudah sesuai dengan kurikulum ya Bu ya? Menurut saya iya sih Bu Fajar. Terus kenapa ya kira-kira Pak Fahmet bisa menegur Ibu seperti itu ya? Ya karena itu Bu, saya nggak pakai pendampingnya, saya nggak pakai buku teks. Coba sekarang dikaitkan dengan tipe belajar anak-anak Bu, kan ada yang visual, kinestetik, mungkin ada yang audio, mungkin ada kaitannya dengan penggunaan buku teks Bu. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa sih yang hasilnya kurang maksimal. Nah, dari segi itu kan Ibu bisa perhatikan ya, kalau mungkin buku teks bisa bermanfaat juga bagi beberapa tipe anak. Berarti betul juga ya untuk Pak Fahmet berpikiran seperti itu ya Bu ya? Saya pikir ada benarnya juga sih Bu. Untuk langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ini Bu, saya akan menggunakan buku teks tersebut. Saya akan menggunakan buku teks tersebut, kemudian saya juga tetap akan menggunakan
video serta sumber-sumber lain. Nah, betul sekali, jawaban yang luar biasa. Itu bisa memfasilitasi gaya belajar setiap anak ya Bu ya. Kemudian dari percakapan ini, apakah Ibu sudah mendapatkan hasil dari permasalahannya yang sedang Ibu hadapi? Sebetulnya saya masih merasa resah juga sih Bu. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh begitu, jadi kalau saya simpulkan, keresahan Bu Ari ini terjadi karena ketakutan kalau Pak Pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah dan Ibu Ari ditegur, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu Fajar, saya merasa tidak nyaman kalau sampai nanti Ibu kepala sekolah akan menegur saya. Baik Bu, tenang dulu Bu. Sekarang Ibu refleksikan dulu dan persiapkan diri saja. Jika nanti misalnya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan permasalahannya, dan saya yakin pasti beliau juga akan memberikan suatu penguatan yang positif kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, amin, amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, rencana apa yang akan Ibu ambil sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini? Rencana saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Sebaiknya memang Ibu segera menemui beliau sehingga bisa menjelaskan semuanya sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Iya Bu, saya juga berencana menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping juga minta saran kepada Pak Pengawas bahwa bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Kemudian Bu, untuk proses mengajar Anda atau Ibu selanjutnya bagaimana Bu? Setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks Bu untuk sebagai salah satu sumber belajar saya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya juga akan terapkan karena siswa sudah merasa nyaman Bu dengan cara saya tersebut, sehingga dengan demikian juga semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid kita. Masya Allah, luar biasa, bagus sekali langkah yang akan Ibu tempuh. Saya sangat setuju dengan langkah tersebut Bu. Alhamdulillah, syukurlah Bu Fajar. Jadi sekarang saya merasa lega Bu, bisa tersenyum kembali. Jujur saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Bu, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya Bu, jadi tenang dulu ya Bu ya, setiap permasalahan pasti ada solusinya ya Bu. Saya juga sangat senang kalau Bu Ari sudah menemukan solusinya. Pada akhirnya saya juga merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Apakah ada batasan deadline waktunya Bu? Mengenai hal ini secepatnya akan saya eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk dari pengawas yang dalam penggunaan buku teks tersebut. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah Bu, dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Baik Bu, lalu selanjutnya dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha komunikasi dengan teman-teman, guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Bagus sekali Bu, semoga semuanya segera terselesaikan ya Bu ya, dan Ibu dapat kembali bekerja seperti sedia kala, ceria, sehingga suasana jadi lebih enak ya Bu ya. Ya, amin amin Bu Fajar, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Kemudian terima kasih juga saran-sarannya, semoga masukannya ini bisa membuat saya semakin merasa nyaman dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Bu Fajar. Amin, amin. Sama-sama Bu. Oh iya Bu, mohon maaf, kebetulan saya ada janji dengan murid saya untuk latihan upacara. Jadi saya mohon izin pamit ya Bu ya. Ya silahkan Bu, tidak apa-apa, silahkan ya. Baik, terima kasih Bu Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih.
untuk kesediaan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan dari sesi coaching Ibu tadi. Bagaimana Ibu menilai performa dari kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi tersebut, Pak. Tapi saya juga mengharapkan mungkin ada masukan atau saran dari Bapak. Kalau menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa sudah mampu untuk mendengar aktif dan saya juga merasa sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang coach sampaikan. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya itu ya? Baik Bapak, silakan. Dari tadi saya melihat bahwa Ibu telah melakukan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Coach mampu menemukan solusi sendiri atas persoalan yang beliau alami. Coach hanya membantu menggali persoalan dan menanyakan bagaimana coach akan menyelesaikannya melalui beberapa pertanyaan pemantik yang akhirnya membuat coach dapat berpikir kritis dan menemukan solusi. Coach menjadi sosok yang tidak diyakini atau harus bercermin dari kisah orang lain yang pernah mengalami hal serupa. Tapi coach berhasil menemukan solusi yang dapat diterapkan sendiri. Dengan menemukan solusi sendiri, maka coach bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah disepakati untuk dilakukan. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Saya mengerti, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya jika saya melakukan proses coaching lagi Pak. Iya, itu adalah langkah bagi Ibu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini tadi Ibu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Pak. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Bapak berikan. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu, sama-sama kita sudah belajar bersama-sama. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aris. Waalaikumsalam Bu Fajar. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Fajar sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya dengan Pak Hakim? Benar Bu, saya akan melakukan coaching dengan Pak Hakim. Sebelum proses coaching dilakukan, saya ingin menyampaikan beberapa kata dan mungkin ada sedikit tanya jawab. Semoga nanti dapat bermanfaat demi kelancaran proses coaching Bu Ari ya. Iya Bu, terima kasih. Pada saat coaching nanti, izinkan saya untuk melakukan penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati Bu Ari sebagai coach dan Pak Hakim sebagai coachee dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian praktik coaching. Penilaiannya nanti dapat berupa proses coaching itu berjalan sesuai dengan alur tita atau belum. Kemudian juga saya akan menilai Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan arahan atau jawaban dari coachee ya. Nanti itu juga saya nilai ya Bu ya. Iya Bu. Nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah bisa menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh coach. Jangan lupa ya Bu, nanti selama proses coaching diutamakan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian ada beberapa pertanyaan singkat, nanti semoga bisa membantu Ibu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan melalui proses coaching yang akan dilakukan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan?
Saya lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada dua ya Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa ya Bu ya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini adalah coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan dapat mengerti cara-cara menyelesaikan permasalahannya tersebut. Jadi, indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu, siap. Terima kasih. Silahkan Bu Ari. Assalamualaikum Pak Hakim. Apa kabar Pak Hakim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang Pak mendengarnya. Saya amati hari ini kok Pak Hakim terlihat berbeda, nggak seperti biasanya. Biasanya ceria banget loh. Iya Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung harus bagaimana. Apakah Ibu ada waktu? Bisakah Ibu membantu saya menyelesaikan permasalahan saya? Mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah Pak ada waktu, jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu kok. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa Pak yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Hakim? Saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain nggak Pak yang bisa saya bantu? Saya berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini. Baik, semoga kita nanti akan bisa memecahkan masalah ya Pak. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Ibu masih ingat tidak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya Pak, saya ingat. Pak Fahmet ya? Apa yang buat Bapak mendapat teguran tersebut Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius Ibu. Tidak serius yang seperti apa ya Pak? Bisa dijelaskan secara rinci kah? Itu Bu, Pak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga mendapatkan kritik dari Pak Fahmet? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh iya, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut Pak? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu. Jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks Pak dan lebih memilih menggunakan berbagai macam media tadi? Menurut saya, sumber media yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan untuk para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus ya Pak ya. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda.
Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga Bu. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana rasanya? Terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkelai. Lalu apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah Pak selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti menjadi masalah di kemudian hari. Oh begitu. Jadi saya boleh menyimpulkan ya Pak, Bapak merasa tidak nyaman karena pada saat supervisi itu Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bapak dipanggil dan ditegur kepala sekolah, Bapak sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Yang tenang ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya Pak, amin amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu rencana Bapak selanjutnya? Rencana saya mau menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, saya juga berencana akan menemui Pak Pengawas Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga saya meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Hakim selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Masya Allah, Pak Hakim luar biasa sekali. Langkah penyelesaian Pak Hakim ambil itu sudah bagus. Saya setuju dengan ide itu Pak. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah. Saya salah dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, takutnya nanti malah jadi tambah parah dan melebar Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Hakim sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasannya? Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi Bu. Tatap muka ke depan dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi peraturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Lalu selanjutnya dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini Pak? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan.
Wah, ini ide yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati dan nyaman. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega dan nyaman. Kemudian juga semoga nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Bu. Amin. Iya, sama-sama ya Pak. Bu, mohon maaf, kebetulan saya ada janji dengan murid di kelas saya. Mereka akan latihan upacara Bu, sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara insya Allah hari Senin. Jadi saya izin pamit dulu ya Bu. Iya Pak, monggo silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Fajar. Bagaimana tadi proses coachingnya? Berjalan lancar ya Bu ya? Iya Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, setelah saya melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, nanti mohon dijawab dan nanti kita bisa sharing bersama-sama ya Bu ya. Iya Bu. Pertanyaan yang pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Ari dari pertanyaan kita sebelumnya ya Bu? Iya, tadi pada saat coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, tadi berdasarkan pengamatan saya, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan ya Bu ya. Iya Bu. Yang pertama, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan dengan coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang tersebut. Kemudian yang kedua, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus kepada coach dan mendengar secara aktif, hadir penuh dalam proses coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan jika berdasarkan hasil proses coaching hari ini Bu? Ingin lebih memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu. Bagus sekali Bu. Ibu ini ya ingin mendalami lagi alur tirta ya Bu ya. Betul sekali. Supaya nanti kedepannya proses coaching lebih bisa lancar ya Bu ya. Iya Bu. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah berikan tadi dalam proses coaching dan proses supervisi ini, mudah-mudahan Ibu dapat sukses kedepannya ya Bu ya. Iya Bu Fajar, terima kasih. Ya, kemudian bisa diberikan kelancaran dalam kegiatan coaching selanjutnya. Amin amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu sudah mau melakukan sesi tanya jawab ini. Iya, sama-sama Bu Fajar. Silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu Fajar, terima kasih. Semangat ya Bu. Semangat, saling semangat Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hakim. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ari. Bagaimana kabarnya Pak Hakim? Alhamdulillah sehat Bu. Apa kabar Ibu Ari sendiri? Alhamdulillah saya juga nih Pak Hakim. Tumben ini Pak, kok kayak ada yang penting? Begini Bu Ari, saya menghubungi Ibu karena saya akan melaksanakan praktek coaching terhadap rekan kerja saya yang bernama Bu Fajar. Di sini saya akan meminta bantuan Ibu untuk menjadi pengamat ketika praktek coaching berlangsung. Bu Ari boleh mengobservasi tentang kemampuan saya, terlebih tentang kompetensi yang saya miliki terkait dengan praktek coaching nanti. Oh begitu ya Pak Hakim, boleh. Kebetulan hari ini saya mempunyai waktu luang untuk bisa menjadi pengamat. Kalau begitu sebentar ya Pak, saya tak mengambil alat tulis dulu untuk membuat catatan-catatan tentang praktik coaching. Berarti nanti Pak Hakim melakukan praktik coaching bersama Bu Fajar ya sebagai coachingnya. Jadi nanti apa rencana yang akan saya nilai Pak? Apakah Pak Hakim sudah mempersiapkan rubrik penilaian untuk praktik coaching ini nanti? Sudah Bu,
saya sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya. Jadi begini Bu, nanti Ibu bisa menilai tentang performa saya ketika saya melakukan praktek coaching bersama Bu Fajar, meliputi bagaimana kehadiran, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang baik, maupun bagaimana saya sebagai penanya terhadap coaching. Baik Pak Hakim, ketika praktik coaching nanti berarti Bapak sebagai coach ada beberapa kompetensi yang harus Bapak kuasai. Menurut Pak Hakim, kompetensi apa yang harus Pak Hakim kuasai sebagai pada saat coaching ini? Kompetensi yang harus saya kembangkan yaitu saya kepengen bisa menjadi pendengar yang baik tentang permasalahan yang diutarakan oleh Koci bisa secara terbuka tanpa sungkan bercerita dengan saya. Baik Pak Hakim, dari ketiga aspek itu yang spesifik atau fokus saya nilai berarti bagian yang mana Pak? Yang Ibu nilai nanti di bagian saya menjadi pendengar yang baik ketika Koci berkeluh kesah terhadap permasalahan yang dihadapi. Bisa berupa gaya bahasa atau lafal, intonasi yang saya gunakan ketika terjadi percakapan. Selain itu, bagaimana kompetensi saya ketika mengajukan pertanyaan kepada coaching. Baik Pak, berarti fokus yang saya amati nanti ketika Bapak menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan, dan bagaimana merespon terhadap permasalahan dari coach ya? Iya, benar Bu Ari. Baik Pak Hakim, untuk mengetahui indikator pencapaian kompetensi yang Pak Hakim capai, bagaimana saya nanti bisa melihatnya? Karena saya kepengen menjadi pendengar yang baik, berarti Koci bisa merasa nyaman ketika berbicara dengan saya, bersifat terbuka terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga saya bisa memancing atau menggali kompetensi dari si Koci supaya si Koci bisa menemukan solusi terhadap permasalahan sendiri. Jadi hal itu yang bisa saya capai Bu. Jadi indikator yang Pak Hakim capai yaitu coach merasa nyaman terhadap Bapak ketika berbicara, bersifat terbuka terhadap permasalahannya, sehingga Pak Hakim bisa menggali dan akhirnya coach bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Benar Bu Ari, itu yang ingin saya capai. Baik Pak, jadi kapan ini Pak Hakim akan praktik coaching dan saya bisa mengobservasinya? Apa sekarang saja Pak? Kalau Bu Ari punya waktu luang, sekarang juga tidak apa-apa Bu, saya menghubungi Bu Fajar dulu. Baik Pak, monggo silakan. Assalamualaikum Bu Fajar, apa kabar? Sehat-sehat ya Bu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Saya amati hari ini terlihat tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya. Boleh saya tahu kira-kira ada masalah apa Bu? Iya Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung harus bagaimana Pak. Apakah Bapak ada waktu? Bisakah Bapak membantu saya menyelesaikan permasalahan saya? Mohon maaf ya Pak jika saya mengganggu waktu Bapak di sela kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman, kemudian kepikiran dan tidak merasa tenang setiap harinya Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan semua keluh kesah saya kepada Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lainkah yang ingin Ibu dapatkan? Ya tentu saja saya berharap mendapatkan solusi Pak setelah saya menceritakan masalah saya. Baik, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Bapak masih ingat tidak waktu itu sekolah kita ada supervisi Pak, yang waktu itu kan semuanya diperiksa ya Pak. Nah waktu itu saya dapat teguran dari Pak Pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius seperti apa Bu? Bisa dijelaskan secara rinci?
itu loh Pak, Pak pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya ketika beliau masuk ke dalam kelas saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu menilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga mendapat kritikan seperti itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh ya, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Sebenarnya sih saya sudah menyampaikan kepada pengawas bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Pak pengawas itu sepertinya agak tidak berkenan gitu loh Pak. Jadi masalahnya gitu ya Bu? Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu, selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan macam-macam medianya. Ada sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video, pembelajaran interaktif, dan menyenangkan di kelas. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks dan lebih memilih menggunakan berbagai media tadi? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum sehingga saya memakai media-media tersebut, Pak. Sebenarnya itu bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Pak, mungkin ada yang visual, kinestetik, dan audio ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana ya Pak ya? Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu Bu, supaya Bu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, jadi seperti itu Bu. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, sekarang bagaimana perasaannya? Terima kasih Pak, terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Satu hal yang mengganjal dan merasa membuat saya resah, yaitu saya takut jika nanti ini tidak terselesaikan tuh saya jadi kepikiran terus-menerus dan semua pekerjaan terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat Ibu masih sedikit resah selama ini? Masih ada kaitannya Pak dengan teguran dari Pak pengawas. Saat itu kan setelah ditegur itu yang buat saya tidak nyaman itu Pak pengawas. Saya ketakutan kalau Pak pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah, Pak nanti saya dipanggil dan kemudian nanti jadi masalah yang besar. Oh begitu, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya? Iya Pak, kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Pak ya? Untuk masalah itu Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya tadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu untuk mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya Bu, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya mau berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Sebuah rencana yang bagus Bu. Lalu kira-kira apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ada Pak, saya juga berencana akan menemui Pak pengawas Pak. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks
Di samping juga meminta saran pada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan mulai memakai buku teks, Pak, untuk salah satu sumber belajar yang saya pakai dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, saya juga akan tetap gunakan karena siswa sudah merasa nyaman dan cara tersebut mereka bisa memahami pelajaran dengan baik, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Masya Allah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega nih Pak, karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan ya Pak ya, takutnya nanti malah tambah parah dan membesar masalahnya. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu bisa merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk rencana tadi? Komitmen apa yang Ibu rencanakan untuk menjalankan itu dan batasan deadline-nya waktunya kapan Bu? Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi Pak. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya sih Pak, saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu itu? Nah, terkait masalah ini nih Pak, saya juga masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu bisa dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya Pak ya. Baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak ya. Amin. Iya sama-sama Bu. Pak, mohon maaf kebetulan saya ada janji Pak dengan murid saya Pak. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas. Jadi saya mohon pamit ya Pak ya. Oh, gitu. Silahkan Bu, monggo. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim, untuk praktik coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang sudah sesuai dengan yang Pak Hakim sampaikan di awal coaching tadi? Alhamdulillah berjalan lancar dan Bu Fajar bisa terbuka menceritakan permasalahannya yang beliau hadapi tentang tujuan pencapaian ini. Identifikasi masalahnya juga jelas, lalu rencana aksinya juga sudah mau dilaksanakan, tanggung jawab juga sudah terlihat, serta bisa memunculkan ide-ide baru serta solusi dari permasalahan yang dialami coach tadi. Baik Pak Hakim, tadi saya juga sudah mengamati Pak Hakim luar biasa sekali. Pak Hakim sudah Pak Hakim sudah menjelaskan praktik coaching sesuai alur tirta dan sudah menyampaikan 3 kompetensi inti, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Hakim ketika praktik coaching lagi? Mungkin saya akan mengembangkan keterampilan present Bu, atau kehadiran penuh, yaitu saya dapat hadir sepenuhnya sehingga badan, pikiran, hati bisa selaras ketika sedang melakukan praktek coaching. Wah, baik Pak Hakim, luar biasa sekali. Terima kasih untuk praktek coaching kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih ya Bu Ari atas waktunya sudah menjadi pengamat dan praktek coaching tadi. Ya Pak Hakim, sama-sama. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Hakim.